Jadi kalau kita berbicara tentang apa sih yang mengakibatkan remaja ini terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ya. Dari hasil penelitian kita ada dua aspek penting yang menjadi pemicu utama. Yang pertama adalah rasa penasaran dari para anak muda tersebut. Yang kedua adalah tadi rasa penasaran, ingin mencoba-coba rasanya seperti apa. Dan yang kedua adalah ajakan teman sebaya. Nah, kita harus sadari bahwa semangat anak-anak remaja ini kan selalu ingin mengetahui hal yang baru dalam segala hal, terutama apalagi saat ini fenomena digitalisasi informasi sehingga mereka sangat terbuka untuk mengakses setiap informasi. Yang terjadi adalah mereka mengalami namanya multi patron. Yang tadinya patronnya adalah guru, kemudian orang tua, mungkin ustadznya. Karena problematika digitalisasi informasi ini, maka terjadi intervensi dari berbagai aspek yang abstrak. Nah, oleh karena itu, bagi kita adalah apa yang perlu kita lakukan. Kita harus menciptakan yang pertama adalah basis pendidikan moral, yaitu keluarga. Jadi sebelum anak ini mencapai usia akil balik yang dimana mereka akan melompat keluar dari komunitas keluarga, komunitas kecil itu, mereka sudah harus disiapkan. Maka BNN mempunyai program membangun ketahanan keluarga. Nah, kemudian ketika mereka melompat keluar dari lingkungan keluarga, mereka bertemu dengan lingkungan permainan. Kemudian lingkungan permainan itu lingkungan sosial di sekitar mereka. Lalu kemudian lingkungan pendidikan, baik di tingkat SD, SMP sampai tingkat perguruan tinggi. Maka BNN juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang memang produktif, positif untuk memperlanjutkan pembinaan moral yang di dalam keluarga tadi. Sehingga aspek-aspek yang tadi adalah seperti tadi ajakan teman, itu tidak kita memutuskan mata rantai itu. Kita membersihkan lingkungan-lingkungan pendidikan, lingkungan permainan dari pengaruh-pengaruh narkotika, pengaruh-pengaruh bandar yang masuk ke sana. Kemudian yang berikut, kita juga bekerja sama dengan guru-guru BP. Kita membuat modul-modul pendidikan atau kurikulum-kurikulum, kita masuk di dalam kurikulum itu sehingga memberikan pendidikan moral kepada mereka. Kita juga berupaya untuk melakukan kajian bagaimana suatu kampanye atau informasi-informasi tentang narkoba itu bisa sampai kepada masyarakat tanpa mengintervensi perasaan mereka untuk mencoba untuk merasakan seperti apa. Dilema ini yang harus kita terus kaji sehingga informasi yang kita bangun itu adalah informasi yang patut diterima oleh anak dalam usia level mereka tertentu dan juga bisa mencakup aspek etika. Karena informasi yang berlebihan tanpa kita mengukur etikanya, maka ini bisa bahkan menjadi kontraproduktif. Maka Deputi Pemberantasan, Deputi Pencegahan saya di sini harus banyak bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, kementerian yang mengurusi anak dan remaja sehingga mengetahui betul aspek psikologi dari anak-anak tersebut. Nah, itu kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jenderal. Bagaimana menangkap sebanyak-banyaknya, menghancurkan jaringan-jaringan narkotika ini mulai dari dari hulu sampai ke hilir. Kita ketahui bahwa sebagian besar narkotika yang datang ke Indonesia ini atau yang digunakan di Indonesia ini tidak diproduksi di sini. Dia diproduksi oleh elemen-elemen tertentu di luar sana, baik di Myanmar, di Afghanistan, di Amerika Latin, dan sebagian kecil hanya ada di Indonesia, terutama yang bersifat laboratorium clandestine
Tapi kita punya juga narkotika yang berbasis kepada tanaman yang menjadi tanaman pandemi di Indonesia, yaitu ganja. Jadi kita juga harus bekerja keras untuk menyelesaikan para petani-petani atau para petani gelap ini untuk melakukan menanam tanaman ganja itu dengan program-program alternatif development, sehingga kita merubah skill mereka, merubah mindset mereka agar mereka bisa mengalihkan profesi mereka dari tanaman ganja itu menjadi tanaman yang lebih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk yang dari luar, kita berusaha untuk menutup. Tadi saya sudah jelaskan, kita sekarang ini BNN konsen kepada jalur penyelundupan dan baik di jalur laut maupun jalur darat. Dan kita terus melakukan upaya keras untuk menekan dan memberikan pesan, bukan hanya menekan, bukan hanya menangkap, harus memberikan pesan kepada para produsen, para pengedar yang skala besar yang masuk ke Indonesia, bahwa kita siap, kita hadir bersama-sama masyarakat pesisir maupun masyarakat perbatasan untuk menghadapi mereka. Itu yang berikutnya. Kemudian kita berbicara tentang demand. Demand ini masalah yang sangat kompleks. Lebih kompleks dari apa yang kita bayangkan selama ini. Kita lihat hari ini banyak tumbuh muncul kampung-kampung yang kita istilahkan kampung narkoba. Kita boleh mengidentifikasi, Bapak Ibu para wartawan mungkin sudah bisa melihat dengan sangat gamblang, sangat jelas apa yang terjadi di sana. Ada problem-problem masyarakat yang tidak bisa terselesaikan oleh BNN sendiri. Maka kita mengajak seluruh stakeholder. Ada problem mulai dari pencatatan penduduk, kemudian problem sosial, kemiskinan, problem putus sekolah, problem pembangunan yang tidak menyentuh kepada wilayah tersebut. Ini semua harus kita selesaikan. Maka ketika kita datang ke satu tempat di mana di situ ada kampung narkoba, kita membawa semua elemen atau stakeholder yang terkait untuk membaca, memetakan, kemudian mengurai satu persatu urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan pendidikan, urusan apapun kita keroyok sama-sama. Dan berikanlah kepercayaan kepada kami sebagai stakeholder yang terkait terutama dalam hal menjadi focal point untuk mensinergikan seluruh elemen yang terkait ini untuk kita sama-sama hadir di situ. Yang berikut ingin saya sampaikan juga bahwa negara harus hadir secara serius. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparat penegak hukum yang terlibat di dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, terutama kepada BNN RI sebagai leading sektor dan juga tentunya kepada Dirtipid Narkoba Barreskrim. Kerjasama ini menunjukkan komitmen kita untuk menciptakan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Dapat kami sampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi antara Bea Cukai dengan BNN RI selama ini telah menghasilkan hasil yang cukup besar. Pada tahun ini kami dengan BNN sudah mengungkap sebanyak 357 kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yang cukup besar, dan pada kesempatan ini nanti akan dimusnahkan hasil beberapa bulan terakhir. Dari total seluruh barang bukti narkotika yang dimusnahkan pada saat ini yang sebentar lagi kita laksanakan, itu juga kita berhasil menyelamatkan jiwa sampai ratusan ribu jiwa, tercatat sekitar 780.000 jiwa. Dan pemusnahan yang kali ini merupakan pengungkapan dari 20 kasus narkotika yang melibatkan lebih dari 40 tersangka yang nanti akan diungkapkan lebih lanjut oleh rekan-rekan dari BNN. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya pengungkapan yang kita lakukan juga tidak hanya terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri dalam bentuk narkotika, tetapi juga adalah barang-barang prekursor yang kemudian dijadikan narkotika di beberapa clandestine lab.
Kerjasama kami dengan BNNP Jawa Barat bekerja dengan BNNK Depok juga sudah berhasil mengungkapkan beberapa kasus tentang clandestine lab yang kami ungkapkan dalam beberapa bulan terakhir ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan BNNRI dan seluruh aparat penegak hukum lainnya, kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini dan meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika. Ya. Untuk kristal benar merupakan kecamatan Pena. Selanjutnya serbuk yang diduga kokain. Ini. Untuk serbuk kokain kami menggunakan reaksi kobalt iocyanat. Jika benar kokain akan memberikan respon warna biru. Ya, seperti itu. Kokain. Selanjutnya untuk tablet. Untuk tablet kami menggunakan dua reaksi, yaitu reaksi Simon dan Zimmerman. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.